Cuaca membara, Eropa pun sengsara. Sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas pada tahun ini. Dan WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Jutaan warga di Eropa pun frustasi menanti suhu yang tinggi bisa turun kembali. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, telah bergabung bersama kami WNI yang berada di kota Warsawa, Polandia, Risha Mariam. Selamat sore Risha Mariam, dan mahasiswa Indonesia di kota Leipzig, Jerman, Zevanya Asi atau Mbak Tia ya? Iya. Baik, selamat sore waktu Indonesia Mbak Tia dan juga Mbak Risha. Sore. Sore. Baik, itu tadi kita sudah lihat ya gambarnya di Jerman begitu panas, juga sempat di Warsawa ya, di Poland, dan sempat ada yang goreng telur tadi dan itu setengah mateng gitu. Nah ini Mbak Tia dulu ya, di Jerman ini kalau dari yang Anda rasakan sendiri, seberapa parah panasnya di sana? Memang cukup parah. Minggu lalu dari hari Jumat itu 35 derajat sampai 30 derajat. Lalu hari Sabtu weekend itu 30 sampai 38 derajat, dan hari Minggu hampir atau bahkan sampai 40 derajat. Kalau compare di Indonesia sendiri, Indonesia memang cukup panas untuk negara tropis, tapi di Eropa itu saya sangat mengakui itu sangat panas karena humidity-nya juga tidak seperti di Indonesia. Di sini lebih dry atau lebih kering, dan tidak ada sirkulasi udara atau anginnya juga cukup panas. Jadi ya itu rasanya seperti apa ya? Kering begitu ya, udara kering tapi panas, jadi menyengat begitu ya? Betul, sangat menyengat ya. Nah ini kita lihat di gambar ya, ini semua orang keluar lalu disemprot air begitu. Kenapa mereka tidak tinggal di rumah aja untuk menghindari panas? Sebenarnya pemerintah sendiri sudah menghimbau untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. Tapi di sini tuh tidak seperti di Indonesia yang setiap ruangan atau setiap rumah mempunyai pendingin ruangan atau AC. Di Eropa sendiri, di sekolah ataupun di universitas tidak memiliki air conditioner atau pendingin ruangan tersebut. Maka dari itu masyarakat keluar rumah untuk lebih bisa seperti kita pergi ke danau atau kita berenang ke danau, habis itu meneduh di bawah pohon, itu lebih sangat membantu daripada hanya stay di rumah aja, karena di rumah saja itu tidak ada sirkulasi udara juga karena sangat panas. Oh, I see. Oke, kalau Mbak Risha gimana di kota Warsawa saat ini? Panasnya seperti apa? Kalau hari ini itu sudah turun ya, kita udah di average, maksudnya the highest temperaturnya udah di 32 derajat, dan tidak sepanas hari Sabtu dan Minggu karena puncaknya tuh kemarin hari Minggu sampai 39, 38, 39. Siang hari ketika terik-teriknya, karena culture orang Polandia itu ini kan sudah summer vibe ya, jadi sudah masuk musim liburan panas, musim panas. Jadi mereka terbiasa untuk lebih keluar rumah, tapi himbauan itu melalui SMS. Kemudian juga jika di stasiun kereta itu pengumuman biasanya hanya jadwal kereta. Sekarang karena kemarin juga saya bepergian waktu weekend, himbauan itu untuk tetap berada dalam ruangan itu di mana. Jadi nggak hanya lewat SMS, tapi ya namanya juga sudah suasana libur. Jadi mereka tetap untuk bermain seperti yang Mbak Tia bilang, karena aktivitas fisiknya tetap dilakukan, tapi memang himbauan untuk membatasi itu juga dihimbau oleh pemerintah seperti itu. Jadi tetap ya tetap lebih ke manajemennya aja sih di sini yang lebih ditingkatkan awareness-nya. Dan juga kan masyarakat di sini juga tetap aware gitu. Jadi ketika tahu sudah di peak-peaknya
panas itu di jam 2 ke bawah sampai jam 7 ya jam 6 jam 7 sore itu mereka mengurangi aktivitas fisik. Tapi setelah jam 7 itu mereka kembali lagi keluar menikmati udara sore karena panasnya sudah mulai turun. Oh, oke, berarti ada waktu-waktu tertentu puncak panasnya ya? Itu jam berapa setiap harinya? Di atas jam 2 siang sampai jam 6 atau jam 7 sore. Karena kan di sini matahari tenggelam setengah 10 malam ya. Jadi yang kita panjang sekali. Jadi kayak di Polandia, di Warsaw setengah 10 kita baru seperti maghrib di Indonesia gitu. Jadi aktivitasnya mereka dimulai itu setelah jam 7. Jadi mereka nongkrong, tapi di pas puncak panasnya mereka berusaha untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Oke, Anda kan mengenakan hijab ya. Apakah pernah merasakan, maksudnya ini bagaimana menangani panasnya gitu ketika merasakan panas tersebut di puncak-puncaknya itu? Jujur cukup panas ya, karena saya kalau keluar rumah harus hijab gitu kan. Jadi kalau di peak panasnya itu ya stay di rumah gitu kan. Cuman ya memang jendela itu kayak berusaha gimana caranya sirkulasi udara dalam rumah tuh terbuka. Jadi semua jendela, karena kan di sini kita tinggal di flat ya, di blok gitu, di lantai 5. Jadi kita buka jendela, semua jendela dibuka, jadi mengurangi panas di dalam ruangan itu sendiri karena angin masuk dan keluar. Jadi tidak ada jendela tertutup, itu aja sih. Cuman ketika matahari terbenam, kita tutup tirai aja gitu. Jadi karena cukup terik kan mataharinya, kita tutup tirai tapi dibuka jendelanya. Itu salah satu penanganan yang saya lakukan sih sendiri. Iya, bagus. Berarti masih menolong ya untuk urusan itu, mengurangi. Iya. Kalau Mbak Tia di Leipzig, apakah ada pemberitahuan jumlah korban jiwa di sana? Untuk korban jiwa sendiri, saya belum mendapat informasi yang valid, dan saya juga tidak mendapat informasi bahwa di Leipzig ada korban jiwa. Tapi untuk kerabat dan masyarakat di Leipzig memang sangat mengeluh dan sangat panas. Dan beberapa kerabat saya juga sakit kepala atau ya tidak bisa sesak napas, mengalami sesak nafas juga karena panas wave ini. Itu kerabatnya apakah ada usia tertentu, misalnya apakah memang senior atau seumuran begitu yang juga jadi terkena dampak heat stroke tadi itu? Kerabat saya sendiri kebetulan mahasiswa. Mahasiswa, oke. Berarti panasnya luar biasa, membuat dia sampai seperti apa ya? Tadi itu Anda katakan pusing kepala begitu. Dan apakah Anda juga merasakan hal tersebut sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya di Jerman 2 tahun yang lalu memang sempat 40 derajat juga, tapi itu hanya 1 hari. Dan setelah itu mereda, tapi minggu lalu itu 3 hari berturut-turut dari hari Jumat sampai hari Minggu, dan ini baru pertama kalinya saya mengalami heat wave yang sangat lama atau sangat panjang selama 3 hari. Itu 3 hari itu betul-betul siang malam begitu, atau ya di waktu yang tadi ada rentang waktunya? Sama yang seperti yang diinformasikan dari Karisha, itu juga ada rentan waktunya, tapi panas pada malam hari juga mencapai 30 derajat, 28 sampai 30 derajat. Jadi itu juga cukup panas untuk di Jerman. Oke. Kalau Mbak Risha, itu kalau ini kan katanya sudah turun ya. Sekarang suhunya di sekitar berapa? 35? 32 kalau sekitar 32. Maksimum temperaturnya ya. Tadi pagi-pagi sempat ke 23, jadi masih aman, tapi nanti puncaknya itu di jam 5. Jam 5, jam 4, baik. Jam 5, jam 6, 32 derajat ya. Tapi biasanya itu berapa lama? Kalau kan memang kadang ada tiap tahun ya, ada berulang. Tapi biasanya tuh berapa lama di Poland? Udah 11 tahun tinggal di sini. Sebenarnya tahun ini record sebenarnya. Di Polandia sendiri tahun ini adalah rekor terpanas sejak 1921. Jadi udah 105 tahun. Jadi kebayang buat masyarakat Polandia sendiri
recordnya mereka di salah satu kota di bagian barat Polandia itu mencapai 40,5 derajat Celcius, highest point-nya ya. Wow. Dan ya untuk mereka ini kejadian yang tidak biasa karena mereka itu kan biasanya kayak 9 derajat atau 11 derajat lebih rendah. Jadi kayak daily life-nya mereka di bawah 30 gitu. Jadi ketika dikasih di atas 30 mereka cukup kewalahan ya untuk menangani panasnya itu sendiri. Jadi sekarang di suhu 32 itu sebenarnya untuk mereka masih tinggi. Karena mereka itu lebih, orang Polandia sendiri mereka di atas 25 derajat sebenarnya mereka udah kepanasan. Waduh. Gitu. Dan menurut apa namanya ya, annualnya report gitu ya, itu biasanya berlangsung berapa hari? Kalau udah turun seperti ini, apakah akan turun lagi? Artinya kemudian mulai normal? Atau akan berlangsung nggak tahu sampai kapan nih sesuai pemberitahuan dari pemerintah? Kalau menurut yang saya baca dari Badan Meteorologinya Polandia sendiri, si heatwave ini berlangsung sebenarnya dari minggu lalu, dari weekend minggu lalu. Jadi dari late June to early July ya. Jadi dari akhir Juni puncaknya di 28, terus dia turun. Seminggu ke depan itu saya perhatikan forecastnya turun terus hujan. Terus nanti mulai masuk suhu normal summer lagi. Jadi suhu normal summer yang setidaknya tidak mengalami di atas 35 derajat seperti itu. Itu sih yang diprediksikan dari Badan Meteorologinya. Cuman di weekend terakhir kemarin di 27, 28, 26, 27, 28, nah titik tertingginya itu di 28 Juni yang mencapai 40,5 itu di salah satu kota bagian barat Polandia, dan itu saya tadi sempat bilang di awal kejadian setelah 105 tahun. Setelah 105 Jadi tahun. rekor tertinggi sekarang, iya. Jadi mereka Polandia punya rekor tertinggi di tahun 1921 40,2. Sekarang naik di 40,5. Jadi buat mereka ini salah satu rekor tertinggi juga. Kalau di Jerman bagaimana, Mbak Tia? Sama juga seperti itu. Rentang waktu heat wave itu menerpa ke situ. Bisa berapa hari gitu? Ya sama seperti yang dikatakan dengan Karisha, itu saya belum pernah mengalami sampai 3 hari panas berturut-turut atau hampir 1 minggu panas di atas 32 derajat, itu belum pernah selama saya tinggal di Jerman. Dan tahun ini memang cukup panas, dan dari informasi pemerintah sendiri juga sudah menghimbau atau menginformasikan bahwa ada heat wave di akhir bulan Juni ini. Baik, apakah Mbak Tia kan kuliah ya? Ya. Apakah pendidikan di sana atau perkuliahan berhenti sementara atau tetap berlanjut? Mengingat tadi kan pada borong AC nih, dari gambarnya nih pada borong AC ada pemerintah juga menyalurkan AC dan untuk pasang di sekolah-sekolah. Untuk perkuliahan sendiri tetap berlanjut karena kebetulan bulan depan atau bulan ini, bulan Juli adalah bulan ujian untuk mahasiswa, dan tidak ada libur karena setelah bulan Juli dan bulan Agustus itu adalah liburan semester. Ya, cuman jadi panas-panasan dalam kelas begitu tetap jalan. Betul, panas-panasan di dalam kelas, dan mungkin di pensta atau jendelanya itu dibuka dan tiranya ditutup supaya tetap ada sirkulasi udara masuk, atau pintunya dibuka untuk mengurangi panas itu sendiri. Nah, ini kalau apa namanya ya, kan di Indonesia ini memang tadi dibilangnya lembab ya, lembab tapi juga panas gitu ya. Kalau di sana itu supaya ini masyarakat apa namanya lebih bisa mengerti seperti apa rasanya kalau itu terkena di kulit begitu ya. Selain tadi sakit kepala, lalu kalau secara efek pada kulit tuh seperti apa sih Mbak Tia? Kulit sendiri saya sudah pakai sunscreen atau sunscreen SPF, dan itu tetap sangat nyelekit ya kalau di kulit itu, kalau bahasa Jawanya nyelekit. Nyelekit ya? Nyelekit. Kayak dicubit begitu ya? Atau kayak kena sundut api gitu atau bagaimana? Betul, iya. Karena kering dan panas, dan itu sangat nyelekit dan seperti kebakar. Wow. Kalau di Polandia gimana Mbak Risha?
Jadi waktu hari Sabtu itu ya kan saya sepedahan ya karena memang suka biasa ada sepedahan gitu. Sama seperti yang Mbak Tia bilang, jadi panasnya itu memang perih ke kulit. Jadi kalau di kita kan panas keringetan. Terus ya udah gitu kan, ada angin sepoi-sepoi aman. Di sini anginnya itu membawa gelombang panas. Jadi ketika kamu ditiup angin itu bukan angin dingin tapi angin panas. Waduh, jadi kebayang kalau yang misalkan- dihirup oleh paru-paru juga angin panas ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita lagi panggang kue, kita buka pintu oven, itu suhu gelombang yang sama yang dirasain. Karena Waduh. saya bersepedahan, ditiup angin dari pinggir itu bukan angin dingin tapi angin panas. Luar biasa sih, Itu rasanya paru-paru seperti apa itu menghirup udara panas itu? Jujur kalau pas lagi di luar itu kayak susah untuk bernafas di udara yang menghirup udara hangat. Iya, pastinya susah ya karena panas ya. Sementara Lebih pengap aja sih. Pengap Jauh ya? lebih pengap aja. nggak jadi tapi nggak sampai sesak nafas begitu nggak ya? Enggak kebetulan. Jadi karena memang mungkin juga kita banyak hidrasi ya. Salah satu caranya dengan hidrasi air minum. Itu kan sangat membantu. Cuman jujur ya lebih pengap ketika bernapas. Terus juga angin yang ditiupnya itu tadi bukan angin semilir kayak di kita, walaupun suhu kita misalkan di atas 30 derajat, tapi angin yang berhembus kan angin semilir, angin sepoi-sepoi ya. Di sini ya anginnya bawa gelombang panas. Jadi itu yang makin terasa pengap. Baik, kalau di Jerman di Leipzig ya Mbak Tia, itu ada nggak klinik-klinik kedokteran yang mungkin bisa standby atau posko-posko kesehatan yang standby seperti di Indonesia kan suka buka posko kesehatan ya kalau ada peristiwa apa gitu. Nah di sana apakah muncul yang seperti itu untuk menolong mereka yang mungkin seperti sepupu atau kerabatnya tadi mendadak pusing dan sakit kepala, sesak nafas? Kalau di Jerman sendiri tidak ada posko-posko untuk selama gelombang panas ini, tapi kalau misalkan ada korban atau sakit kepala atau panas, kita bisa langsung telepon ke ambulans atau pihak rumah sakit, dan itu bisa disediakan ambulans datang langsung ke rumah sakit juga bisa. Tapi untuk ke rumah sakit sendiri juga kemarin transportasi umum sempat terhenti karena tram. Di jalur tramnya itu aspalnya meleleh karena panas, jadi sangat sulit untuk transportasi umum, hanya bus saja. Nah, kalau begitu gimana caranya kalau tramnya sendiri nggak berjalan? Pakai taksi atau? Iya, ada bus dan taksi. Itu bannya nggak meleleh juga itu ya? Tidak, untungnya. Untungnya nggak meleleh juga. Ya, hanya aspal yang di tram. Aduh, kalau di Polandia gimana, Mbak Risha? Enggak, untuk posko sendiri tidak ada ya Mas. Ya jadi kembali ke pemerintahnya lebih meningkatkan kayak heat management. Jadi mereka kayak sudah warning. Jadi emergency juga lebih ditingkatkan. Jadi kalau jadi siap siaga. Jadi meningkatkan kesiapsiagaan emergency service di sini seperti kalau di Indonesia kayak unit gawat darurat ya kayak untuk pertolongan pertama itu lebih disiagakan kembali. Jadi lebih ditingkatkan di hari-hari biasanya ketika mereka menerima laporan. Jadi biasanya mungkin ambulans akan sampai dalam 15 menit, di hari biasa ambulans dipercepat. Jadi mungkin kurang dari 15 menit kasarannya untuk mencapai lokasi kejadian. Tapi sampai saat ini dilaporkan juga yang saya ketahui, yang saya baca terakhir tidak ada korban jiwa sih di Polandia gara-gara heat stroke sendiri. Namun untuk beberapa kejadian luar biasanya itu, karena kan ada tradisi mereka itu kalau weekend datang ke danau, berenang gitu kan. Nah memang kejadian kayak drown, kayak tenggelam itu lebih banyak dibanding hari-hari biasanya karena kan mungkin lebih panas, jadi mereka kepanasan, kecapeannya lebih cepat, tidak expect seperti itu, akhirnya korban tenggelam itu lebih banyak daripada biasanya, seperti itu. Waduh, dampaknya sampai segitu ya? Kalau panas gini ya cepat lelah, jadi lebih waspadanya ke situ sih, himbauan juga sampai ke situ, karena ada di sini kalau sudah musim panas, mereka senang berenang ke danau gitu, kejadian tenggelam itu lebih banyak dibanding hari biasa, jadi daripada korban heat stroke-nya ya? Sampai 27 kasus tenggelam gitu.
Dan Astaga. itu cukup tinggi dibanding hari-hari biasanya. Baik, baik. Semoga badai panas ini cepat berlalu. Ya, dan doanya saya juga Mbak Risha, Mbak Tia sehat-sehat semuanya di sana selama berkuliah dan juga bekerja ya. Dan kalau memang nggak bisa tahan panas juga, pulang ke Indonesia aja dulu lah. Ya. Di Indonesia walaupun panas tapi masih lebih oke rasanya untuk bisa Masih ada angin sepoi-sepoi. masih ada angin sepoi-sepoinya, masih bisa ke gunung dan masih oke lah ya. Baik kalau gitu terima kasih Mbak Risha Mariam WNI di Polandia dan juga Mbak Sevanya Asih Tia di kota Leipzig, Jerman. Salam sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih.